Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan kebaikan milik Allah, Rabb yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Dan kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad, Nabi yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah untuk keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia tanpa terkecuali, serta siapapun dari umat ini yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat. Teman-teman yang saya muliakan, alhamdulillah dengan taufik Allah, malam ini insya Allah akan kita mulai start dari surat Az-Zukhruf setelah 1 bulan lebih kurang, sebulan ya, atau mungkin setengah bulan lah lebih kurang pasca Ramadan. Maka kita mulai dari surat Az-Zukhruf ya. Mudah-mudahan apa ayat-ayat yang akan kita baca dan yang akan kita ambil pelajarannya, kita simak dan kita ambil pelajarannya, dan kemudian setelah itu kita amalkan ya sebagai ilmu maklumat dan ilmu yang makmulat. Ambil pelajaran kemudian kita amalkan, dan kalau ada sempat di antara kita untuk menyampaikan kepada yang lain itu jauh lebih baik. Baik. Surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf teman-teman, ini merupakan surat Makkiyah. Dia surat yang turun di fase-fase Makkah sebelum Nabi SAW dan para sahabat hijrah ke kota Madinah. Sebelum hijrah ke kota Madinah. Hal itu diketahui dari penjelasan para ulama, para ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan ini adalah tergolong surat Makkiyah. Dan juga bisa dilihat dari uslub gaya bahasa yang terdapat di dalam surat ini, karena banyak berbicara tentang tauhid ar-rububiyah, berbicara tentang kebesaran Allah, dan menjelaskan tentang keyakinan yang amat disayangkan oleh yang amat disayangkan yang dianut oleh orang-orang Arab jahiliyah, di mana mereka mereka beriman kepada Allah dari sisi Allah sebagai pencipta mereka, tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW sebagai utusan yang mengutus. Baik. Sedikit tentang Az-Zukhruf teman-teman, ini sebagai faedah bagi kita ya, bagi saya dan kita semua. Az-Zukhruf apa artinya? Kalau dilihat di terjemahan Depak diberikan translate-nya dengan perhiasan. Apa? Perhiasan. Dan kata Az-Zukhruf satu-satunya dalam Al-Quran terdapat di surat ini, yaitu pada ayat yang ke-35. Nanti akan kita baca insya Allah kalau panjang umur dan masih ada kesempatan, insya Allah kita akan sampai di ayat ini, ayat 35 di surat yang sama ya. Allah mengatakan wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, dan kami buatkan pula untuk mereka perhiasan-perhiasan dari emas ya. Jadi az-zukhruf artinya adalah perhiasan-perhiasan. Apa kolerasinya teman-teman? Nama surat ini dengan inti surat? Kolerasinya adalah pertama, orang-orang Arab jahiliyah, mereka dahulu sangat kaya. Jadi secara umum ya, orang Quraisy, kabilah-kabilah suku-suku yang ada di sekitaran Makkah, itu mereka orang-orang kaya, Bang Andrian. Kenapa mereka kaya? Karena mereka terkenal dengan keahlian berdagang. Karena orang Makkah terkenal mereka adalah tujar, tajir, itu para pedagang, dan mereka berdagang bukan internal ya, bukan lokal, tapi sudah internasional. Ya, sudah internasional. Jadi bukan kalau kita di sekarang umpama di Qatar, bukan dagangnya ke Doha, tidak. Tapi dagangnya ke mana? Dagangnya umpama ke Turki. Itulah umpama di sini ya. Kalau di masa itu mereka berdagang Pak ke Syam, ke daerah Syam, ya. Kayak yang Allah katakan itu dalam surat Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Di mana mereka orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan berjalan pada waktu musim dingin dan musim panas. Kemana mereka berjalan? Kalau di musim dingin mereka berjalan ke Syam, kalau musim panas mereka berangkat ke Yaman. Ngapain tuh Pak? Jalan-jalan, tidak, berdagang. Jadi mereka kaya sekali. Mereka sangat kaya. Oleh karenanya kekayaan mereka itu salah satu faktor ternyata Pak menjadi penghalang bagi mereka untuk menerima hidayah Islam. Terkhusus hidayah yang dibawa oleh Nabi SAW dan sunnah yang beliau ajarkan. Kenapa demikian? Karena mereka orang kaya, rata-rata mereka kaya, kabilah-kabilah itu kaya-kaya. Sementara Nabi Muhammad SAW, ya, beliau adalah anak yatim. Beliau adalah anak yatim. Dan ayah beliau sudah meninggal dunia, sementara Nabi juga berdagang di masa itu, masih kecil, masih usia remaja. Ya. Karena kondisi sosial Nabi atau latar belakang ekonomi Nabi SAW yang tidak semapan mereka, sehingga apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi mereka mentah-mentah menolak
dakwah Nabi SAW karena Nabi tidak sepadan dengan mereka. Dari sisi apa? Dari sisi harta kekayaan. Nabi SAW tidak punya emas seperti mereka. Mereka kalau jualan emas itu Pak, dagangnya batangan. Kalau Nabi SAW beliau berdagang di masa apa? Menjualkan hasil apa? Barang dagangannya ibunda Khadijah radhiallahu anha bintu Khuwailid. Dan itu beliau bukan sebagai pemodal, tapi sebagai orang yang menjalankan. Oleh karenanya, status ini ternyata menjadi ukuran standar penerimaan kebenaran atau tidaknya oleh orang-orang Quraisy. Makanya Allah SWT di ayat ini Pak nanti maaf di ayat 35 nanti akan kita baca insya Allah kalau panjang umur akan kita temukan bagaimana Allah mengingatkan orang-orang Quraisy. Wahai kalian yang orang-orang kalian yang sudah aku berikan kekayaan, semua harta kekayaan itu adalah saya yang bagi. Saya menentukan kalian mau kaya, mau miskin, urusan dunia kalian nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami itu yang telah bagi-bagi rezeki-rezeki kalian. Jadi mau urusan kaya atau miskin itu urusan itu saya menetapkan. Maka bukan tidak halal, tidak layak kiranya menjadi penghalang untuk menerima dakwah kebenaran. Nah, inilah inti surat, Pak. Dan ini bisa kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari, bukan dahulu saja sampai sekarang. Bahkan akan terus berjalan sampai hari kiamat nanti. Di mana rata-rata manusia menjadikan tolak ukur, menerima kebenaran itu atau tidak, itu dari siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan adalah orang yang kaya, orang yang memiliki status sosial bagus, oke, status sosialnya, dia memiliki kekayaan, dia memiliki pangkat atau kedudukan yang maka kebenaran itu rata-rata orang seperti itu Pak diterima tuh. Tapi kalau giliran yang nyampaikan adalah mungkin orang miskin, tidak terkenal, tidak punya gelar, tidak punya apa-apa. Namun kebenaran yang disampaikan itu tidak jarang dicemoohkan, bahkan tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran yang diperhitungkan. Inilah realita kehidupan. Oleh karenanya surat ini, Pak, Masya Allah saya lihat dari tafsirannya bagaimana penjelasan para ulama. Ini surat yang agung sekali. Yang banyak faedah yang akan kita peroleh dalam menapaki bagaimana bersosial, kehidupan sosial di tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan sampai pada ayat itu. Taib. Ini seputar tentang penamaan az-zukhruf. Penamaan az-zukhruf. Taib. Ayat ini, surat ini kalau di Al-Quran urutan ke-43 dengan jumlah ayat 89 ayat. Dan banyak sekali faedah-faedah, Pak. Baik informasi tentang sosial, bagaimana bermuamalah dalam sosial masyarakat, kemudian bagaimana menambah keimanan kita kepada Allah, bagaimana mencari kawan-kawan yang saleh, kawan-kawan yang baik, kemudian bagaimana kondisi orang beriman di akhirat, bagaimana kondisi orang kafir di akhirat, itu akan dibaca di ayat ini. Banyak sekali faedah. Baik. Sekarang kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Hamim, teman-teman, sebagaimana ayat surat-surat yang lalu, ini termasuk huruf al-muqatta'ah namanya. Huruf apa namanya? Al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terputus. Huruf al-muqatta'ah sama seperti surat-surat yang lain seperti alif lam mim, ya, alif lam ra, alif lam mim sad, nun, qaf dan seterusnya. Ini namanya huruf al-muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah, Pak Andrian? Huruf al-muqatta'ah adalah huruf hijaiyah yang Allah letakkan di awal-awal surat tapi tidak memiliki makna, dan ini sebagian besar para ulama menafsirkan demikian. Ini huruf hijaiyah saja. Sebagian para ulama menjelaskan apa maknanya. Maknanya wallahu a'lamu bimuradihi. Rata-rata mayoritas ahli tafsir menafsirkan demikian, walaupun ada juga yang mencoba menafsirkan ya. Tapi kita lebih berpegang kepada wallahu a'lam bimuradihi, Allah yang mengetahui apa maksudnya. Terus apa faedahnya dong, Pak? Kenapa Allah sebutkan huruf muqatta'ah di sini cuma satu huruf, karena huruf, karena 3 huruf? Apa faedahnya? Faedahnya Pak adalah yaitu untuk menggait atau menarik perhatian orang-orang Arab jahiliyah di mana mereka sangat ahli dengan balaghah, dengan fasih dengan bahasa Arab. Fasahah mereka sangat luar biasa, Bang. Jadi orang Arab itu dahulu Quraisy seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth, kemudian juga siapa namanya tuh si Abu Lahab, bahkan paman Nabi. Mereka orang-orang fasahah namanya. Orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Mana mereka tidak berbahasa Arab dengan bahasa amiyah seperti yang ada sekarang, Pak. Tidak. Itu mustahil bagi mereka. Mereka sangat fasih di dalam bahasa Arab karena bahasa Arab mereka belum terkontaminasi dan masih bahasa Arab yang asli. Oleh karenanya, mereka dahulu punya sebuah kebiasaan. Apa kebiasaannya, Pak? Mereka itu adalah orang yang terkenal dengan ummi, artinya tidak pandai tulis baca, tapi kalau urusan hitung dan perdagangan sangat bagus mereka, Pak. Masalah perdagangan, bagus.
Dan di antara kelebihan orang Arab jahiliyah dahulu, mereka diberikan daya ingat yang luar biasa oleh Allah SWT. Di mana mereka walaupun tidak pandai membaca, tapi kecerdasan otak mereka di atas rata-rata. IQ mereka mungkin di atas rata-rata lah. Iya. Buktinya adalah mereka bisa bisa menghafal sejarah-sejarah di masa lalu itu dengan syair. Jadi Pak Andrian, kalau mereka dulu menjelaskan atau mengingat tentang sejarah-sejarah masa lalu, baik itu tentang peperangan, tentang keperkasaan, tentang pembunuhan, tentang kehinaan dan segala macamnya, itu mereka rangkai dalam syair berupa padanan kata yang sangat eksklusif, bagus, dan itu dalam bahasa fasahah yang dikenal dengan al-adab. Dengan apa? Al-adab itu sastranya yang sangat tinggi. Itu mereka tuh, orang-orang Arab. Oleh karenanya, ada suatu tradisi di tengah yang berlaku di tengah kabilah Arab dahulu, mereka mengadakan suatu perkumpulan satu kali dalam sepekan. Itu mungkin pada hari Jumat. Di mana hari itu disebut dengan nama Yaumul Arubah. Apa namanya, Pak? Yaumul Arubah, yaitu hari kompetisi syair. Jadi masing-masing kabilah itu mereka membuat syair. Syair itu dibikin, Pak, dilantunkan dilantunkan, kemudian nanti yang paling bagus syairnya tertulis kemudian ditaruh di Ka'bah, di dinding Ka'bah. Ini mungkin 1-2 syair yang terbagus ditaruh di dinding Ka'bah. Itu dilakukan kapan, Pak? 1 kali sepekan. Rutin tuh. Kemudian mereka mengadakan itu bukan hanya untuk untuk dipajang saja, tidak, tapi besar-besaran mereka adakan acara itu. Syair terbaik adalah syair yang digantung di Ka'bah, disebut dengan Yaumul Arubah. Ini disebutkan oleh para ahli tarikh di sejarah. Baik. Nah, namun meskipun demikian, karena kondisi mereka yang hebat dalam hal syair, balaghah dan fasah segala macamnya, makanya inilah rahasia kenapa Allah beri Nabi SAW di antara mukjizat yang paling hebat, yang paling besar, dan satu-satunya mukjizat yang mengalahkan trending mukjizat para nabi yang lain, dan itu mukjizat yang akan terus ada sampai hari kiamat. Al-Quran, maksudnya adalah Al-Quran. Itu Al-Quran adalah mukjizat yang paling baik yang pernah diberikan oleh Allah SWT kepada para nabi, itu Al-Quran Al-Karim. Di mana keistimewaan mukjizat Al-Quran ini, Pak? Dia adalah mukjizat yang terus ada walaupun Nabi SAW sudah tidak ada. Beda dengan mukjizat para nabi dan rasul yang lain. Seperti para nabi yang lain. Nabi Musa diberikan oleh Allah SWT kitab Taurat. Apa masih ada Taurat itu? Tidak ada. Kenapa? Tidak terjaga. Banyak mukjizat para nabi yang lain tidak ada satupun yang berbekas sampai hari ini. Nabi Musa contohnya dulu punya tongkat. Nabi Daud punya kemampuan kemampuan membuat baju dari besi, dan itu dibikin dengan tangannya sendiri. Tidak perlu pakai ini, Bang Andrea. Tidak perlu pakai alat ya. Dibikin sendiri. Tapi pertanyaannya, keindahan mukjizat itu, ya, miracle itu masih ada hari ini? Tidak ada. Satu-satunya mukjizat para nabi yang tersisa sampai hari ini, dan insya Allah akan lekang, tidak lapuk oleh panas, tidak akan hancur oleh hujan, itu Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, Pak, bahagia kita, walaupun kita ada di Nusantara, dari timurnya Indonesia ya, dari barat ya, baratnya Indonesia, kita masih bisa bertemu dengan Al-Quran. Nah, kemudian Allah mulai beberapa surah dalam Al-Quran dengan huruf muqatta'ah. Ini untuk memanggil orang Arab yang fasih-fasih tadi itu. Apa itu? Alif, Lam, Mim, Ha, Mim. Agar apa? Agar telinga mereka tercengang. Ini ada apa dengan huruf ini? Kok ada huruf Shad? Coba, Pak, kalau umpama mereka mungkin dibacakan kepada mereka suatu ayat ya, mungkin bagi mereka ada yang tercengang atau tidak. Tapi ketika dibaca dengan apa? Dengan huruf muqatta'ah, Shad, itu kayak ngalakson gitu kan? Kayak kita memberikan rambu-rambu. Ini ada perkara penting. Maka mereka tidak jarang akan membuka telinga mereka. Ada apa ini huruf? Ada satu huruf. Itu satu. Yang kedua, untuk menunjukkan i'jaz, mukjizat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran yang mereka dustakan ini ternyata adalah susunan daripada huruf-huruf hijaiyah. Coba Bang Andrian, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ada enggak huruf yang bukan huruf hijaiyah? Ada enggak, Pak Andrian? Enggak ada, semuanya huruf hijaiyah. Tapi meskipun demikian, mereka tidak mampu tuh menyusun Al-Quran satu ayat saja semisal dengan Al-Quran. Enggak ada. Tantangan itu tetap berlaku sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Faktu bisuratim min mithli. Wahai orang Arab, kalian kan pandai itu fasahah. Coba bikin dong satu ayat atau satu surat yang semisal Al-Quran. Bahkan kata Allah, wad'u,
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kapan perlu ajak tuh orang-orang hebat di antara kalian, para profesor kalian, para doktor kalian, para orang-orang ahli kalian di antara yang berilmu, ajak kerjasama bikin sebuah simposium Al-Quran bikinan manusia. Ternyata Pak sampai detik ini Bang Andrian tidak satupun manusia yang bisa memenuhi tantangan ini. Itulah hikmahnya Hamim. Apa huruf-huruf muqatta'ah semesta ini. Tujuannya apa? Untuk menarik, memberikan daya tarik. Oh ternyata Al-Quran ini hanya susunan huruf hijaiyah. Meskipun demikian mereka tidak mampu untuk menyamainya. Kenapa Pak? Karena Al-Quran adalah bukan perkataan manusia Pak Andrian. Al-Quran adalah perkataan Rabbul Alamin. Raja sekalian raja. Raja yang diraja. Tentunya ucapan raja tidak akan sama dengan rakyat biasa. Ucapan orang berilmu akan jauh berbeda dengan tendensinya dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang terpelajar, Pak, dengan orang yang tidak pelajar, dalam ucapannya sama apa? Sama apa sama? Beda sekali. Kalau kita manusia dengan manusia demikian, apatah lagi dengan Allah Rabbul Alamin yang tidak ada yang semisal dengannya. Oleh karenanya layak sekali Al-Quran tidak ada yang bisa menyamai dalam susunan kata dan fasahah. Saya sering ceritakan kisah siapa? Ada orang yang bisa mencoba menandingi Al-Quran di masa Nabi SAW masih hidup. Siapa itu? Yang dikenal dengan Nabi palsu. Nabi palsu kan banyak tuh. Tapi ada yang berani mencoba membuat Al-Quran semisalnya. Namun, produk Al-Quran yang dibikin justru jadi ketahuan bagi teman-temannya. Siapa itu? Dia Nabi palsu yang dibunuh oleh Khalid bin Walid. Musailamah, Ustaz. Bagus. Musailamah Al-Kadzab. Namanya adalah Musailamah. Diberi gelar di belakang Al-Kadzab. Namanya aslinya Musailamah saja, Pak. Tidak ada pakai Al-Kadzab. Tapi belakang diberi gelar oleh teman-temannya, oleh orang ahli sejarah dengan Al-Kadzab. Apa artinya Al-Kadzab? Yaitu pendusta. Kenapa? Karena dia berupaya membuat Al-Quran. Katanya, Allah telah wahyukan Al-Quran kepada saya sebagaimana Muhammad Allah memberikan wahyu kepada Muhammad. Ayo, kalau gitu coba bacain dong. Dibacainlah ayat-ayat yang aneh-aneh. Di antaranya ayat yang lucu itu apa, Pak? Antara yang lucu adalah ayat tentang kata. Ayat tentang apa? Tahu kata Bang Dia kodok. Apa bahasa kodok ya? Frog ya. Ayat tentang frog, tentang kodok. Apa bunyinya? Bunyinya gini, Bang. Saya hafal tuh. Tapi saya sendiri kalau bacanya dulu ketawa saya. Bunyinya gini. Ya difda binta difda'ain. Wahai kata jantan, anak daripada kata perempuan. Kira-kira gimana, Bang Andre? Wahai kata jantan, Anda adalah anak daripada kata perempuan. Kata betina maksudnya. Naqi ma tunaqin. Maka bersihkanlah air apa yang bisa kau bersihkan. Fa inna a'laki al-ma' wa asfalaki fitin. Sesungguhnya di atasmu ada air, di bawahmu ada tanah. Jadi kalau kata itu Pak kan dia hewan amfibi yang bisa hidup di dua air kan. Bisa di darat, bisa pula di dalam air. Jadi air yang ketika engkau menyelam itu di atasmu ada air. Kalau engkau ke darat di bawahmu ada tanah. Itu ayatnya Pak. Ayatnya apa? Ayat tentang kodok. Kira-kira Pak Bang Andrian dengar ayat ini gimana? Ada apa faedah yang bisa kita ambil? Ada enggak? Ada apa tuh maknanya? Tidak dijelaskan memang kata sudah pasti adalah jelmaan daripada kata jantan dan kata betina. Ini itulah hal-hal yang semisal itu banyak ayat-ayat yang dibikin oleh siapa? Oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan ada ayat tentang wanita hamil. Ah, gitu Pak. Wanita hamil bukan aneh lah. Saya tidak perlu ceritakan karena lucu untuk kita ceritakan. Oleh karena salah seorang dari pengikutnya mengatakan, saya tahu wahai Musailamah engkau yang mengaku nabi dan saya tahu engkau adalah seorang pendusta. Itu kesimpulan daripada pengikutnya. Baik. Kita kembali ke ayat. Hamim berarti huruf muqatta'ah. Itu susunan daripada huruf hijaiyah yang akan mengajak manusia agar lebih memperhatikan ternyata ini adalah Al-Quran yang tersusun dari huruf hijaiyah. Meskipun demikian, kalian tidak mampu menandinginya. Apalagi tidak mampu membuatnya semisal, apalagi menandinginya. Baik. Yang kedua, setelah Allah mengajak mereka agar menggunakan kuping dengan baik, ya, setelah mereka diajak untuk perhatikan, nah ada tuh informasi setelahnya. Apa informasinya? Kata Allah, wal kitabil mubin. Dan demi kitab, itu maksudnya Al-Quran yang sangat terang, menerangkan. Taib. Waw di sini Pak adalah huruf waw disebut dengan wawul qasam, yaitu huruf waw yang menunjukkan sumpah. Artinya apa? Allah bersumpah dengan Al-Quran. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Menunjukkan apa, Pak? Kenapa Allah bersumpah dengan sesuatu? Menunjukkan sesuatu itu sangatlah besar, sangatlah penting. Makanya Allah bersumpah dengan Al-Quran. Iya, bersumpah dengan Al-Quran. Dan tujuan sumpah biasanya adalah untuk memberikan informasi yang hebat. Sebuah
ya apa namanya pengkhabaran yang sangat besar. Makanya dia bersumpah. Sama kayak kita Bang Andrian. Kalau kita mau meyakinkan teman, maka kita sering bersumpah ya. I swear, gitu kan? Saya bersumpah. Tujuannya apa Bang Andrian? Untuk meyakinkan apa informasi yang kita sampaikan. Benar enggak? Maka kita bersumpah. Iya, tapi perlu diingat kalau kita bersumpah beda dengan Allah bersumpah. Kita bersumpah apa? Maka bersumpahlah dengan nama Allah. Contohnya wallahi, demi Allah. Wallahi, baris hanya di bawah ya. Jangan dibaca wallahu. Kalau wallahu bukan sumpah maknanya. Wallahu. Sumpah tapi wallahu. Salah. Karena waw qasam sebenarnya kita belajar di bahasa Arab kan Pak. Dhamir isim yang datang ya isimnya masih berharakat majrur. Wallahi, tallahi, billahi. Ya, baik. Tujuannya adalah untuk meyakinkan apa yang ingin Allah sumpah, Allah tekankan dan demi Alkitab yang al-mubin. Itu Al-Quran yang menerangkan. Apa maksud al-mubin kata para ulama itu at-tariqul wadih. Al-Quran menjelaskan kepada manusia tentang jalan yang terang, jalan yang lapang, jalan tol yang bisa memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia di dunia dan manusia di akhirat. Teman-teman perlu diketahui, akal kita manusia itu sangatlah terbatas. Walaupun kita berbeda-beda, ada yang IQ-nya di atas rata-rata, ada IQ-nya yang menengah, walaupun ada juga IQ-nya yang jongkok. Tapi meskipun demikian, secerdas apapun manusia, yang namanya akal adalah semacam alat. Kita tidak mampu mengenal kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sempurna, apalagi itu berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak nampak, perkara yang gaib. Itu tidak mampu kita menerka. Oleh karenanya, kalau urusan dunia ini, urusan apa aturan hukum, kalau itu produk manusia, Pak, pasti salah satu sifatnya adalah sifat yang pertama adalah dia sering berubah-ubah. Itu aturan manusia tuh. Kalau manusia yang bikin aturan, sehebat apapun, pasti dia, umpama dia ada semacam amandemen, semacam aturan, undang-undang, pasti dia sifatnya berubah-ubah, nggak netap. Contohnya kita di Indonesia, kita ada undang-undang dasar. Itu berapa kali itu perubahannya? Undang-undang yang dibikin oleh apa manusia. Satu. Yang kedua, pasti yang undang-undang itu satu dengan yang lain terkadang tidak cocok di setiap keadaan. Itu sifatnya tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak jarang undang-undang itu ternyata ada hal-hal yang membawa kerusakan. Kenapa? Produknya manusia, Pak. Tapi kalau Al-Qur'an, dia adalah produk Rabbul Alamin. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, maka carilah Al-Qur'an. Carilah dari wahyu. Kenapa? Yang memberikan undang-undang ini adalah pemiliknya adalah Rob yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Oleh karenanya Pak Andrian, Al-Quran ini adalah cocok untuk semua masa, semua zaman, bahkan seluruh manusia. Nggak ada perbedaan. Al-Quran cocok diterapkan oleh seluruh manusia. Ingin selamat bahagia, terapkan Al-Quran. Makanya Pak Andrian sampai saat ini orang tidak mampu menyanding Al-Quran, akan tetapi nuansa dan petunjuk cahaya Al-Quran bisa menaungi seluruh alam. Makanya dengan sebab inilah bencilah orang yang benci, makin matilah orang yang hasad, dan makin tegaklah orang-orang yang di atas kebenaran. Ya, sampai detik ini. Makanya banyak Bang Andrian kan, Bu Ikram, banyak orang-orang yang bakar Al-Quran. Bakar apa? Al-Quran. Kemarin kan udah terjadi pula di mana tuh? Di Jerman atau di mana? Bakar Al-Quran. Coba Pak, kira-kira apa nih? Kan semacam lembaran ya, lembaran-lembaran kertas yang tersusun. Apa faedahnya mereka bakar Al-Quran? Al-Quran bukan satu. Ini menunjukkan hasadnya mereka tentang apa kebenaran yang berdatang dari Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai saat ini manusia berbondong-bondong masuk Islam. Coba lihat Islam di Jerman, Islam di Amerika, Islam di London kan Pak. Itu luar biasa Pak Andrian. Dan saya menganggap suatu saat Bang Andrian termasuk salah satu duta yang mengajak orang-orang kepada Islam. Nih ya. Alhamdulillah sampai hari ini Pak Andrian. Bahkan di London tuh kan Pak Ikram ada yang kabarnya daerah saya tahu lupa nama daerahnya yang gubernurnya orang Muslim dari asalnya Pakistan kalau tidak salah. Itu di daerah itu diadakan semacam kegiatan Islamic Corner namanya. Bang Andrian pernah lihat. Saya penasaran di Bang Andrian. Islamic Corner. Di mana kegiatan di sana diadakan debat terbuka. Semua orang bisa mengakses debat itu. Datang ke sana, diadakan debat antara Islam dengan Kristen, debat dengan Hindu, dengan memang Buddha. Apa tujuannya Pak? Untuk menampakkan kebenaran. Dan mereka, para da'i itu saya cek ya, saya beberapa kali mengikuti, luar biasa. Da'i-da'i itu penghafal Al-Quran, dan mereka mentranslate Al-Quran dengan bahasa yang mudah kepada mereka. Sehingga nampak sekali kebenaran. Allahu Akbar. Oleh karenanya, Al-Quran adalah kitab yang wadih, yang jelas dan terang.
Tidak ada satupun ayat Pak dengan ayat lain yang bertentangan. Beda dengan Bible. Kalau Bible satu ayat dengan ayat lain bertentangan Pak. Yang satu menyuruh mengatakan Yesus adalah anak Tuhan. Yang satu lagi mengatakan Yesus itu adalah utusan. Ini kan berbeda. Timur dan Barat ini. Bisa jadi Papua dengan Aceh ini Pak. Jaraknya. Beda sekali ya. Al-Quran tidak. Al-Quran bahkan memberikan legitimasi atau semacam apa? Semacam waranti, garansi. Apa garansinya? Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Quran." Tidakkah manusia itu memperhatikan ayat demi ayat dalam Al-Quran? Lihat tuh, perhatikan undang-undangnya, aturan-aturannya, isi dan poin-poinnya. Main poin Al-Quran apa? Apa kata Allah? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran ini datang bukan daripada Allah, pasti mereka akan menemukan satu dengan yang lain terjadi perbedaan. Ini berkata begini, itu berkata begitu. Inilah Pak garansi terhadap Al-Quran. Alhamdulillah atas taufik kita menerima Al-Quran yang sampai kepada kita. Baik, kemudian kata Allah, ada sumpah yang ingin, setelah sumpah apa yang Allah ingin sampaikan? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami benar-benar telah menjadikan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Coba uniknya Pak, Al-Quran Allah jadikan bahasa Arab. Apa tujuannya Pak? Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada mereka kebenaran sejelas-jelasnya. Karena bahasa Al-Quran bukan bahasa Romawi, bukan bahasa Persia, tapi bahasa Arab. Tapi kenapa sayangnya orang-orang Abu Jahal dan kawan-kawannya, paman Nabi bahkan, ya Abu Lahab itu paman Nabi itu Pak. Kenapa dia tidak mau menerima kebenaran Al-Quran? Karena tadi itu kesombongan. Dia merasa lebih baik, merasa lebih kaya daripada Muhammad. Seorang yatim memang tidak layaklah Muhammad menjadi seorang Rasul. Yatim. Kalau mau cari Rasul itu yang orang gak keren lah sedikit, kan gitu. Itu bahasa mereka sombong. Oleh karenanya Al-Quran ada dengan bahasa Arab. Apa tujuannya Pak? Kata Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian tuh berakal. Agar kalian gunakan akal sedikit. Gunakan kecerdasan kalian. Kenapa? Pikirkan Al-Quran ini, isi-isinya, poin-poinnya. Jangan hanya teks saja. Pikirkan tentang poinnya. Petunjuknya, informasinya, validitas kebenarannya. Kemudian tentang perintah dan larangannya. Jalan yang begitu terang yang ada dalam Al-Quran. Pikirkan tuh. Kenapa kalian tidak berpikir demikian? Ya. Dan ini Al-Quran adalah dengan bahasa Arab agar mereka mudah memahami. Al-Quran bukan dengan bahasa selain bahasa apa? Bukan dengan bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang jelas. Dan keunikan bahasa Arab Pak, adalah bahasa yang fushah, murni, tidak berubah dari masa ke masa. Bang Andrian, kita sekarang baca Al-Fatihah nih. Sama ada Al-Fatihah kita yang dibaca oleh Nabi di masa 1400 tahun yang lalu. Sama Pak. Walaupun abad kita sudah 14 abad yang berpisah dengan Nabi SAW. Tapi bahasa kita sama, tidak berubah satu huruf pun. Bahkan baris pun tidak berubah. Ini bahasa Arab kemurniannya. Coba selain bahasa Arab, bahasa Indonesia contohnya. Tidak berubah enggak Pak? Berubah. Bahasa di masa Bung Karno dengan bahasa di masa kita sekarang berubah Pak Andrian. Dahulu ejaannya berbeda, cara ucapannya berbeda. Bahasa Inggris yang kita adik-adik kita kesini baca Inggris, alhamdulillah kan. Coba bahasa Inggris tahun 2022 dengan tahun masa Elizabeth dahulu. 100 atau 200 tahun yang lalu. Sama apa beda? Beda Pak. Beda sama Andrian. Masa bahasa Inggris di 101 abad yang lalu dengan bahasa Inggris sekarang. Itu sama apa beda Pak Andrian? Hah? Sama apa beda? Beda. Beda sekali. Jauh berbeda. Andaikan Elizabeth bangkit nih, terus ketemu dengan raja sekarang, dengan ratu sekarang, ya, suruh dia komunikasi, kayaknya tidak saling memahami. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena logat bahasa sudah berbeda. Sudah banyak yang tadi berubah. Adapun Al-Quran, Pak, 14 abad yang lalu sampai sekarang masih sama. Sampai sekarang masih sama. Ini keunikan Al-Quran. Oleh karenanya, Nabi SAW diutus, Rasul yang diutus kepada bangsa Arab dari bangsa Arab sendiri. Yakni Rasulan min anfusihim. Seorang Rasul dari jenis mereka, dari bangsa mereka, dari bahasa yang sama. Dan ini Pak, faedah yang bisa kita ambil diantaranya adalah, kalau bisa da'i yang menyampaikan dakwah kepada suatu bangsa, hendaklah dari bangsa mereka sendiri. Dari bahasa mereka, dari suku mereka, dari dari kabilah mereka. Apa tujuannya Pak? Pertama, agar lebih dekat, mudah saling memahamkan. Satu. Yang kedua, lebih tahu tentang masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Jangan utus seorang dai kepada suatu daerah yang mereka tidak memahami daerah tersebut, terutama dalam masalah bahasa. Kenapa? Karena Allah SWT di antara sunnatullah yang berlaku yang Allah tetapkan dalam dalam masalah dakwah ini, Rasul yang diutus kepada suatu kaum pasti dari kaum itu sendiri, dari bahasa mereka sendiri. Dalilnya apa Pak? Dalilnya surah Ibrahim. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihim liyubayyina lahum."
Tidaklah kami mengutus seorang rasul kepada suatu kaum kecuali dari kaum itu sendiri. Apa tujuannya, Pak? Liyubayyina lahum, agar mudah mereka menjelaskan kebenaran kepada kaum itu. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang berdakwah kepada kaum tertentu tapi mereka tidak paham dengan bahasa. Apalagi tidak ada penerjemah. Tidak ada penerjemah. Saya pernah ketemu dengan kawan kita dari Jamaah Tabligh. Mereka kalau berdakwah itu kemana, Pak? Dakwah ke Korea, dakwah ke India, dakwah ke Pakistan, Bangladesh. Dakwah ke sana, Bang. Tapi saya tanya, apakah Bapak memiliki komunikasi bahasa yang mumpuni? Katanya tidak, kami tidak mau berbahasa. Terus ngapain Bapak ke sana? Ya kami berdakwah, kemudian mengajak orang ke Bapak ke masjid, tapi mereka tidak memiliki bahasa. Ya, padahal di Indonesia masih banyak orang yang butuh didakwahi. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat keempat. Kata Allah, wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyul hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah Al-Quran itu terdapat di dalam induk Alkitab. Induk Alkitab apa, Pak? Lauhil Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Jadi Bang Andrian, Lauhul Mahfuz itu adalah kata para ulama nih. Dia adalah kitab induk. Kitab induk yaitu kitab yang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di lauh itu dia semacam catatan atau papan ya, lauh al-mahfuz yang terjaga. Jadi isi kitab itu adalah kitab yang sangat besar tentunya, wallahu alam, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Isi kitab itu adalah kronologi yang akan terjadi di alam semesta ini semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sampai nanti masuk surga atau nerakanya manusia. Itu yang terjadi. Oleh karenanya, salah satu iman kita, Bang Andrian, kepada Allah, salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada takdir. Al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Beriman kepada takdir, baik itu takdir baik, takdir buruk. Artinya apa, Bang Andrian? Segala sesuatu yang terjadi di alam ini, baik yang kecil sampai apalagi perkara-perkara besar, itu tidak keluar dari kronologi yang sudah tercatat di Di Lauhil Mahfuz tadi. Bahkan sampai kita sekarang nih, Pak Andrian, saya bertemu dengan Abang, kita berbicara dalam masalah ini, dalam masalah ilmu, ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ada orang yang mati, yang hidup, yang sengsara, yang jatuh, yang kecelakaan, semua itu telah tercatat di sisi Allah Rabbul Alamin. Di mana? Di kitab induk. Itu disebut dengan Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz. Karena kita kalau ada musibah, apa yang kita ucapkan? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan ini, dan apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Kalau umpama kita mendapatkan kebaikan, maka kita kembalikan tuh. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Artinya apa? Kita tidak keluar, Pak, kecuali dengan kontrol catatan yang sudah sangat detail dan lengkap di Lauhil Mahfuz. Namun Lauhil Mahfuz tidak seorang pun yang mengetahui. La nabiyyu mursal wala la malakum mursal wala nabiyyu mursal wala malakum muqarrabun. Tidak seorang nabi pun yang tahu dan tidak seorang malaikat pun satu malaikat pun yang mengetahui apa isi Lauhil Mahfuz itu. Benar-benar tersembunyi urusan takdir itu di sisi Allah Rabbul Alamin. Nah, kata Allah di sini, wa innahu fi ummil kitab. Al-Qur'an ini bagian yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Al-Quran ini, Pak, bagian yang terlihat yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian sifatnya adalah, kata Allah, ladaina la'aliyun hakim, di mana Al-Quran ini benar-benar memiliki nilai yang amat tinggi dan mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Artinya Al-Quran bagian daripada takdir, tersimpan di Lauhil Mahfuz dan memiliki esensi nilai yang sangat tinggi. Kemudian kata Allah SWT, afanadribu ankum dzikra safhan. Dan apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepada kalian, ya? An kuntum qauman musrifin, karena sebab perbuatan kalian telah melampaui batas. Ini istifham, Pak, pertanyaan. Allah menjelaskan kepada Nabi SAW agar disampaikan kepada orang kafir, yaitu seakan-akan Allah mengatakan, apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran? Karena sebab kalian bangkang, kalian tidak mau menerima kebenaran, terus kebenaran mau kami hentikan? Tidak. Ini tentu tidak sama sekali, mustahil. Iya, kenapa, Pak? Karena kebenaran mesti disampaikan. Ini faedah kita ambil ya dari ayat ini. Yang namanya kebenaran, Pak, mesti kita sampaikan. Tapi sampaikan dengan cara yang baik. Walaupun saudara kita, komunitas kita, orang-orang di sekitar kita, mungkin tidak melek, tidak mau menerima kebenaran. Ya, tidak mau menerima kebenaran. Tapi yang namanya kebenaran tetap disampaikan. Coba lihat Allah mengatakan di sini. Kami tidak, artinya apa? Allah tidak akan menghentikan wahyu, tidak akan menyetop wahyu, tidak akan memberhentikan Nabi SAW menyampaikan kebenaran karena sebab ulah orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran. Bisa jadi orang kafir Quraisy tidak menerima kebenaran, tapi ada kabilah lain yang siap menerima Nabi. Contohnya apa? Kaum Ansar.
Kaum Ansar menerima dakwah Nabi SAW. Akhirnya Nabi mendirikan kota Islam di negara di kota Madinah, yang dimana kaumnya sendiri diterima. Dan ini biasa Pak Abu Ikram. Rata-rata ya dakwah terkadang para dai terkadang di kaum sendiri tidak dihargai, tapi bisa jadi di kaum yang lain mereka diterima. Ini sunnatullah sudah berlaku. Coba Nabi Pak, beliau tidak diakui, tidak diterima, tidak dihargai oleh kaumnya sendiri. Bahkan dibikin citra yang buruk tentang Nabi SAW. Dijadikan beliau apa? Dibunuh citra beliau, dibunuh karakter beliau. Dan ini adalah pembunuhan terbesar. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, akbarul qatli qatlul aman. Sebesar di antara pembunuhan yang besar adalah pembunuhan karakter. Bagaimana pembunuhan karakter Pak Andrian? Yaitu Nabi SAW ditampilkan sebagai sosok yang jelek, sosok yang keras, sosok yang memecah belah persatuan, sosok yang berani meninggalkan agama tradisi nenek moyang. Ini kan pencitraan nih. Bahkan lebih daripada itu Nabi SAW katakan sahir, bukan sihir. Orang yang gila, orang yang kalau udah ini kan pencitraan kan Anda? Pencitraan nih. Sehingga yang terjadi adalah ucapan itu dinukilkan dari satu orang ke orang yang lain, sehingga sepakatlah semua orang-orang yang membenci dakwah Nabi. Yang terjadi ada apa Pak? Nabi SAW tidak ada pengikut beliau dari kaum Quraisy kecuali sedikit. Kecuali sangat sedikit. Bahkan pengikutnya bukan orang hebat, Pak. Bukan orang yang status sosialnya bagus. Bukan orang kaya. Tapi justru orang lemah. Sekelas Bilal bin Rabah, orang ajam. Sekelas Sumayyah. Sekelas keluarga yang miskin. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya ini adalah sunatullah yang telah berlaku. Iya. Tidak jarang di antara kita terkadang kita terpencil dari negeri kita. Dari kaum kita, dari keluarga kita. Kita tidak dihargai. Tapi ingatlah, ini adalah sunatullah yang berlaku. Maka jangan kita bersedih, apalagi berputus asa. Kalau umpama suatu keberuntungan belum berpihak kepada kita, di tengah kabilah kita, di tengah kaum kita, maka jangan khawatir. Bumi Allah sangat lapang. Bisa jadi kita mendapatkan kebenaran, bisa menyampaikan kebenaran di kabilah yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Ini Al-Quran mengandung hikmah yang sangat luas. Kemudian berikutnya kata Allah, maaf. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lanjutkan dari ke-6 kata Allah, wa kam arsalna in nabiyyin fil awwalin. Dan betapa banyaknya kata Allah SWT, dan betapa banyaknya nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Betapa banyak kami telah mengutus nabi-nabi kepada umat terdahulu. Artinya kata Allah SWT, Allah ingin menanyakan kepada mereka, tidak akan sampai informasi kepada kalian. Banyak umat-umat terdahulu yang masing-masing umat itu kami utus nabi. Yakni Pak, setiap umat generasi di masa dahulu pasti ada nabi. Pasti ada nabi yang diutus kepada mereka. Oleh karenanya nabi itu berapa jumlahnya? Ratusan ribu nabi. Namun yang sampai kepada kita informasinya berapa? Sedikit sekali. Kalau dalam Al-Quran tersebut cuma 25 orang nabi. 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW yang wajib kita kenali. Tetapi Pak, ketahuilah Pak Andrian, banyak para nabi yang Allah tidak sebutkan namanya. Oleh karenanya ada perkataan yang bagus, yaitu tidak perlu, kata Allah SWT dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran begini, qad arsalna min qablik, sungguh kami telah mengutus banyak para rasul sebelum engkau Muhammad, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka yang kami kisahkan sejarahnya, namanya kepada engkau Muhammad, di antara mereka yang tidak diketahui. Apa faedahnya Pak? Kata para ulama begini, bisa aja yang tidak disebutkan pada nabi itu mana yang lebih banyak Pak? Yang disebutkan atau tidak disebutkan? Yang tidak disebutkan lebih banyak. Yang sampai informasikan 25 orang kepada kita. Atau dalam hadis ada nabi-nabi yang lain, Nabi Syed, atau Nabi Daniel dan yang lainnya. Ya sekitar itulah, sekitar 30 orang nabi yang sampai kepada kita. Tapi di sana ada ratusan ribu nabi yang tidak sampai kepada kita informasinya. Siapa yang mengetahuinya? Hanya Allah SWT. Apa faedahnya Bang? Faedahnya adalah ketika kita menyampaikan kebenaran, tidak perlu nama kita disebut orang. Yang penting perbuatan kita benar. Iya, perbuatan kita benar. Apalagi sekarang ini kan Pak, kita di zaman rekor, di zaman media. Tidak sering kebenaran tidak jarang dia apa? Justru yang kebenaran apa?
kebaikan-kebaikan itu terekam, tapi ketahuilah di sana ada banyak kebaikan-kebaikan yang tidak masuk ke dalam media. Iya, tidak disorting, tidak direkod. Namun tidak perlu kita tidak perlu kita sedih kalau ketika nama kita tidak diangkat, ketika nama kita tidak disebut orang. Karena kebaikan yang kita lakukan adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Maka Allah mengatakan sini, sudah betapa banyak nabi-nabi yang diutus kepada generasi terdahulu. Setiap para nabi, setiap suatu kaum pasti ada para nabinya. Baik. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang nabi kecuali mereka mengolok-olok. Ini sunatullah. Setiap para nabi pasti nabi yang diutus itu diolok-olok kaumnya. Ya, karena alasan mereka tadi, mereka menjadikan standar kebenaran nabi yang diutus itu seorang kaya, harus orang yang hebat, ada keluarga nasab yang tinggi, harus pandai ini dan macam-macam. Itu standar mereka. Padahal tidak. Urusan kenabian adalah urusan Allah. Allah berhak meletakkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang lebih tahu dalam urusan kenabian di siapa yang mau diletakkan. Mau diletakkan orang Arab, orang Ajam. Ya, itu urusan Allah SWT. Tidak ada urusan kita sebagai manusia untuk mengaturnya. Oleh karenanya, kata di sini, ini adalah sunatullah. Nabi yang datang menyampaikan kebenaran pasti akan diolok. Demikian juga kita hari ini, Pak. Ketika kita menyampaikan kebenaran kepada umat, tidak jarang di antara mereka itu yang sering mengolok. Iya, sering diolok dan dibuli. Tahu bully, Bang ya? Dibully. Iya. Bully itu bahasa apa, Bang Andrea? Bully. You know bully? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apa artinya bully? Boleh. Nah, Nggak tahu mana jelas. kata intinya membuli itu adalah meremehkan, ya, menodong, apa namanya? Bully itu kan dari kata bull ya. Bull. Bull artinya apa? Apa arti bull? Banteng ya. Banteng. Tahu banteng kan? Banteng itu kan sifatnya nyeruduk. Iya kan, Bang? Ya kemana saja nyeruduk orang, menyeruduk. Artinya apa? Orang yang suka membuli adalah orang yang suka menempatkan perkataannya di suatu yang tidak layak untuk ditempatkan. Itu orang suka bully itu. Ya, baik itu dengan ucapan, membuli dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan apa? Dengan kedipan mata dan semisalnya. Nabi SAW sudah kenyang nih, Pak. Nabi SAW adalah orang yang paling kenyang dengan bulian. Beliau dibuli, diejek, diremehkan, didustai dan segala macamnya. Baik. Dan ini adalah berlaku bagi setiap para nabi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Tidaklah ada orang menyampaikan kebenaran, pasti di sana ada sekelompok orang yang suka membuli. Allah berfirman dalam Al-Quran di akhir surah Az-Zariyat, bahwasanya wa ma arsalna min rasulin illa وكذلك أرسلنا وكذلك ما أرسلنا من رسول إلا qalu sahirun aw majnun. Tidaklah datang seorang rasul kepada suatu kaum kecuali mereka akan mengatakan itu tukang sihir atau dia orang gila. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa ahlakna ashadda minhum batasha wa madha mathalul awwalin. Maka kami telah binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka. Itu maksudnya lebih besar kekuatannya dari orang musyrik Mekah, ya. Wa madha mathalul awwalin, dan telah terdahulu penjelasan itu tersebut dalam Al-Quran, perumpamaan-perumpamaan mereka. Maksudnya Allah sudah jadikan setiap rasul yang diutus kepada kaum tertentu. Kemudian mereka mendustai rasul itu, pasti Allah binasakan mereka. Dan ini termaktub dalam Al-Quran. Seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh didustai, apa yang terjadi? Allah binasakan mereka dengan banjir. Kaum Nabi Lut yang mendustai Nabi Lut, apa yang terjadi? Allah hujani mereka dengan batu dari langit dan negeri mereka diangkat ke langit kemudian dihempaskan ke bawah. Kemudian kaum kaum Ad, Nabi Hud, ya. Apa yang terjadi mereka? Allah utus kepada mereka angin yang apa? Angin yang sangat kencang dan petir yang sehingga membawa menghancurkan mereka. Kaum Thamud, ya, Nabi Saleh. Kemudian kaum Syuaib diutus kepada mereka suara yang pekikan yang sangat kencang, petir, tapi sehingga membuat mereka mati. Ya, kaum Syuaib, apa yang terjadi mereka? Yaumudzullah, hari yang sangat gelap dan panas. Panasnya derajatnya sangat tinggi, Pak. Kalau di Qatar kita musim panas berapa, Pak? Maksimal panasnya 50 derajat ada? Mungkin ya, 50 Celcius ya. 50 Celcius. Itu panas luar biasa. Kalau kaum Syuaib dengan saking panasnya mereka mati. Saking panasnya mereka mati. Allah katakan dalam surah Syu'ara, yaumudzullah, hari yang sangat panas, hari yang sangat kencang, yang sangat panasnya luar biasa, sehingga mereka mati disebabkan itu. Ini mudah bagi Allah untuk membinasakan mereka. Nah, kata Allah di ayat ini,
Kaum generasi yang belakang itu, Pak, itu generasi hebat-hebat tuh. Kaum Fir'aun, apa kurangnya Fir'aun, Pak? Fir'aun itu kata Allah mengatakan, Dzul Autad, wa Fir'auna dzil Autad. Fir'aun yang memiliki tentara bala tentara yang sangat hebat dan kuat. Tapi untuk menghancurkan Fir'aun karena menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, mudah bagi Allah. Apa yang terjadi? Allah benamkan mereka di dalam Laut Merah. Dan ini pelajaran bagi kalian, wahai orang kafir Quraisy, yang kalian kecil-kecil. Kalian lebih kecil dibanding umat terdahulu. Kalau umat-umat yang terdahulu lebih hebat, lebih besar, lebih panjang-panjang umurnya, gampang bagi Allah untuk menghancurkan mereka karena menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi mereka. Apalagi kalian, wahai orang Quraisy. Kalian kalau berani macam-macam tidak menerima dakwah Nabi Muhammad, maka akan mudah dihancurkan oleh Allah SWT. Ini peringatan ini, Pak. Menunjukkan apa? Menunjukkan sayangnya Allah kepada mereka. Tapi apalah daya hendak dikata, takdir Allah telah mendahului semuanya. Mereka justru binasa, hancur mati karena kebenaran yang mereka tidak terima. Ini yang terjadi. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai kebenaran, berupaya untuk menempuh mengikuti jalan kebenaran, walaupun di sana manusia banyak yang tidak suka dengan apa? Dengan kebenaran. Allah Ta'ala alam, kita cukupkan ayat 8 ini dulu, Pak. InsyaAllah besok akan kita ayat 9 di pertemuan berikutnya. Dan saya berharap semoga ini menjadi ibadah bagi saya dan kita semua, tercatat sebagai simpanan yang yang terjaga di timbang kebaikan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ke tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Silakan Bang Andrian. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم Ladaina, nunnya panjang ya, Bang? Baca panjang. Ladaina la'aliyun hakim. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Nah, jamil, Masya Allah. Jazakallah. Jazakallah khairan Bang Andrian. Bacaan yang baik. Abu Ikram gimana? Mau baca? Atau masih serak suara? Pas dulu, Ustaz. Baiklah, baiklah. Alhamdulillah. Baiklah, demikian teman-teman. Terima kasih atas waktunya.
InsyaAllah kita akan bersua kembali di kelas berikut. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Ada pertanyaan Pak Andrea? Nggak ada. Enggak ada, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Terima kasih Abu Ikram. Jazakumullah khairan. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.